Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat datang pada kegiatan pada malam hari ini, yaitu webinar matematika dengan tema "Kenapa sih harus matematika?". Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ismiati Nukma selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Sebelum memasuki ke materi, mari saya perkenalkan terlebih dahulu kepada narasumber kita yang bernama Fajar Rizky Rahmani dari Prodi Pendidikan Matematika 2018 Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut Fajar Rizky Rahmani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ismi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama saya di acara webinar pada malam hari ini. Nah, sebelumnya mungkin ada teman-teman yang di luar kampus UNES ya. Jadi perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Rahmani, biasa disapa Riris. Saya seorang student, saya seorang mahasiswa, and I love meeting new people, so please stop by and say hello. Nah, sebelum saya mengajak teman-teman untuk sharing-sharing yang lebih lanjut lagi tentang matematika, di sini saya pengen tahu tanggapan atau sesuatu yang muncul di pikiran teman-teman ketika mendengar kata matematika. Jadi apa sih yang ada di pikiran teman-teman itu ketika mendengar kata matematika? Mungkin Mas Yosi bisa mengutarakan pendapatnya. Apa sih yang ada di pikirannya ketika mendengar kata matematika? Ya, kalau mendengar kata matematika, jadi suka sih, seperti itu Mbak. Jadi suka ya malah ya sama matematika? Iya, karena matematika itu unik menurut saya. Oke, mungkin saya pengen tahu dari sisi Mas Gil dan Kak Putra, apa sih yang ada di benak Mas Gildan ketika mendengar kata matematika? Matematika ya. Bagi saya yang nggak terlalu suka dengan matematika, mungkin yang masuk di pikiran saya langsung pusing gitu ya. Jadi makanya saya lagi mencoba belajar untuk menyukai matematika. Mungkin dengan join webinar ini saya bisa tahu apa sih asiknya matematika gitu. Soalnya dari dulu saya hampir bisa dikata alergi dengan matematika. Alergi ya? Oke. Jadi banyak ya, maksudnya mungkin karena dari Mas Yosi suka matematika karena Mas Yosi memang basicnya maksudnya dia tuh anak matematika gitu. Tapi di sisi lain dari Mas Gildan itu kan di luar matematika gitu kan. Berarti kan di luar di luar matematika jadinya tuh merasa alergi dan nggak suka gitu. Ternyata di sekeliling kita juga banyak yang nggak suka matematika gitu. Next, jadi untuk slide-slide-nya itu di sini ada suatu fenomena di mana 1 ditambah 1 itu sama dengan 3 gitu. Kok bisa? Kan harusnya 2 gitu. Tapi sebenarnya ini kalau dibuktikan secara matematis ini bisa jadi sesuatu yang benar gitu. Tapi di sisi lain ini juga sesuatu yang salah gitu. 1 ditambah 1 sama dengan 3, kok bisa gitu. Ya soalnya kalau aku sama kamu nanti bisa jadi 3 gitu. Kan nggak gitu konsepnya. Nah jadi itulah uniknya matematika. Uniknya matematika di sini. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Next. Nah, sering muncul pertanyaan, kenapa harus matematika gitu? Kenapa
di mana-mana itu ada matematika. Saya di sini menjawab math everywhere gitu. Matematika itu ada dimanapun gitu. Tanpa kita sadari, sejak kita kecil, termasuk sekolah yang paling dasar. Sekarang ada sekolah PAUD ya, itu juga belajar menghitung. Kemudian ke jenjang selanjutnya, sekolah dasar juga belajar menghitung. Selanjutnya, ke jenjang selanjutnya misal SMP ya, di SMP juga ketemu matematika lagi. Terus waktu SMA misal, mau memilih jurusan IPS deh biar nggak ketemu matematika, tapi ujungnya di IPS juga ada yang namanya ekonomi. Nah, ekonomi juga dasarnya matematika gitu. Jadi nggak bisa menghindarkan diri kita itu dari matematika. Kemudian misalkan maunya masuknya SMK aja deh, jangan SMA gitu. Nggak bisa juga di SMK pun ada matematikanya gitu, meskipun hanya sekedar dasar-dasarnya aja. Nah, selanjutnya di jenjang perguruan tinggi itu minimalnya di perguruan tinggi itu kita terus ketemu matematika. Seminimal mungkin itu bertemunya adalah di skripsi, karena di skripsi itu nanti kita ketemu yang namanya statistika, yaitu data-data untuk mengolah data penelitian kita gitu. Jadi kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari yang namanya matematika gitu. Kenapa di sini saya pengen sharing-sharing kenapa kita harus belajar matematika gitu. Next. Nah, di sini ada alasan-alasan belajar matematika. Nah, di sini saya mengutarakan ada 4. Sebenarnya banyak alasan, tapi yang ingin saya bahas di sini ada 4. Alasan yang pertama itu karena dasar ilmu lain. Nah, jelas, matematika merupakan dasar ilmu lain gitu. Seperti yang tadi saya sebutkan, kita pengen masuknya ke IPS biar ketemu matematika, tapi buktinya atau faktanya adalah di dalam IPS pun kita ketemu yang namanya ekonomi gitu. Jadi tetap menjadi dasar ilmu lain gitu. Kemudian yang kedua itu ada alasan melatih kesabaran dan ketelitian. Apa maksud dari melatih kesabaran dan ketelitian di sini? Nah, kesabaran yang dimaksud di sini adalah ketika kita belajar matematika, pasti kita menemukan kesalahan, ya kan? Pasti dulu diajarinya waktu kecil ya, belajar matematika itu pakai pensil gitu, biar kalau salah dihapus. Nah, kesabarannya di mana? Kesabarannya di situ, yaitu ketika salah dihapus lagi, ketika salah dihapus lagi gitu. Itu melatih kita untuk menjadi lebih sabar. Kemudian gimana caranya biar gak salah-salah terus gitu? Harus teliti gitu, makanya dibutuhkan yang namanya ketelitian. Nah, jadi tanpa kita sadari, ketika kita belajar matematika itu kita melatih kesadaran dan ketelitian gitu. Kemudian alasan selanjutnya itu adalah kepake buat hidup. Nah, kepake buat hidup di sini itu maksudnya gimana gitu. Nah, yang erat dengan hubungannya, maksudnya dekat dengan kita adalah jelas jual beli ya. Jual beli pasti dasarnya adalah penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan lain-lain itu pasti kita menggunakannya gitu. Kemudian selain sisi jual beli, ada juga yang namanya, misalkan di sisi kita sebagai muslim itu ada yang namanya sholat. Sholat kan kita juga menghitung jumlah rakaat. Kemudian ada lagi, kalau kita kan lagi di bulan Ramadan, sebentar lagi kita bakal melakukan zakat. Nah, zakat juga ada perhitungannya, ya kan? Itu juga menggunakan matematika. Satu lagi, misalnya ada pembagian warisan. Nah, warisan kita mau bagi-bagi warisan aja pakai matematika gitu. Jadi sebegitu kepakainya gitu buat kehidupan kita gitu. Nah, kemudian, tapi kok ketika kita di sekolahan kok kita belajar yang namanya X, Y gitu kan, menentukan nilai X dan Y gitu. Kok kita belajarnya ribet-ribet gitu. Padahal kan nggak kepake gitu di kehidupan nyata. Nah, sebenarnya itu bukan nggak kepake, tapi kepake secara tidak langsung gitu. Nah, maksudnya gimana? Nah, misalkan kan kita nggak mungkin juga kan beli bakso, misalkan, Mang beli baksonya 2x plus 3 ya cuma dengan 9 ya gitu, kan nggak mungkin juga gitu. Memang enggak, alasan kenapa kita belajar yang ribet-ribet, karena yang ribet-ribet itulah yang sekarang menjadi
dasar-dasar teknologi yang sudah kita pakai gitu. Jadi di dalamnya itu matematika yang rumit itu mendasari teknologi-teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Nah, ada tidak langsung juga ketika kita belajar matematika, kita itu juga dilatih untuk berpikir logis, berpikir kritis dan sistematis gitu. Contoh, ketika kita sekolah, pasti ketika disuruh menjawab sebuah pertanyaan, kita diarahkan untuk menjawabnya itu runtut atau sistematis. Seperti diketahui dulu apa yang diketahui dari soalnya gitu. Kemudian setelah kita menuliskan semua yang sudah diketahui dari soal, kita melanjutkan dengan apa sih yang ditanya dari soal itu gitu. Nah, setelah udah mengetahui, terus ditanya, baru kita bisa menjawab dari permasalahan itu gitu. Jadi secara tidak langsung pun ketika kita belajar matematika, kita berpikir logis nih, berpikir kritis gitu. Sehingga nanti kita bisa menyusun sesuatu yang sistematis seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada sebuah data ya, yang saya dapatkan dari LinkedIn, di skill comprehensive mode in 2020 gitu. Meskipun sekarang udah 2021, tapi yang saya lihat juga tidak berbeda jauh dari survei yang dilakukan LinkedIn pada tahun 2020, yaitu tentang skill yang diharapkan itu dipunyai oleh generasi masa depannya. Kita lihat di sini ada 5 soft skill dan 10 hard skill ya. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Nah, tapi pada kali ini kita nggak bakalan ngebahas satu persatu gitu. Tapi nanti saya akan mengaitkannya dengan esensinya belajar matematika. Nanti akan mengerucut ke skill-skill yang dibutuhkan di masa yang akan datang gitu. Next. Nah, kita masuk ke esensinya belajar matematika. Lanjut. Nah, yang pertama itu ada metakognisi. Nah, apa sih metakognisi itu? Nah, untuk lebih gampangnya itu metakognisi itu think how to think. Berpikir bagaimana caranya berpikir. Nah, gimana tuh berpikir aja harus ada caranya. Nah, itulah makanya di sini saya menggolongkan beberapa bagaimana caranya berpikir. Nah, di sini yang pertama saya menuliskan analisis. Nah, analisis di sini itu pengertiannya proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami gitu. Nah, berpikir bagaimana caranya berpikir, kita menganalisis sesuatu hal gitu. Biar ketika kita mendapatkan masalah, kita bisa menganalisisnya sehingga kita bisa mudah dipahami gitu. Jadi nggak asal mentah-mentah kita dapat terus kita langsung melakukan tindakan dan lain-lain itu enggak gitu. Jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu. Kemudian di sini ada yang namanya kreatif. Nah, salah satu kemampuan luar biasa yang belum tentu dimiliki oleh orang lain itu kreatif. Nah, bahkan berpikir kreatif itu menurut para ahli dikategorikan sebagai salah satu kunci menuju kesuksesan hidup gitu. Setiap orang memiliki kreativitas masing-masing. Bahkan ketika kita bisa memiliki kreatif yang lebih maju, 1000 lebih maju dari yang lain, maka kita bisa memiliki kunci menuju sukses gitu dibandingkan yang lain gitu. Karena kreatif itu berpikir kreatif atau memiliki kemampuan kreatif itu dalam diri kita itu sebenarnya penting sebagai kunci hidup. Kemudian selanjutnya saya menyebutkan di sini ada kritis. Nah, kritis itu di mana proses membuat penilaian yang masuk akal, logis dan dipikir secara matang gitu. Jadi ketika kita mengambil keputusan atau ada suatu masalah dan lain-lain, kita itu akan lebih baik ketika kita berpikir kritis gitu. Jadi tidak mengambil secara asal-asalan gitu. Misalkan aku pengen A gitu, tapi maksudnya kita nggak memikirkan
sebab akibat dan lain-lain, maka itu akan memberikan efek yang cukup gimana maksudnya lebih jera gitu dibandingkan kita berpikir terlebih dahulu secara matang sebelumnya gitu. Selanjutnya next. Selanjutnya itu ada number sense. Apa sih number sense? Gitu kan? Nah, number sense di sini itu bicara tentang matematika, maka kita tidak akan jauh dengan yang namanya angka. Itu pasti. Nah, kemudian biasanya ada orang yang mengatakan, kamu jago matematika ya, berarti kamu jago menghitung dong. Enggak juga gitu. Karena faktanya, anak matematika pun kalau menghitung juga masih banyak yang pakai kalkulator gitu. Jadi nggak melulu kalau jago matematika itu pasti jago ngitung, enggak juga gitu. Pedagang di pasar biasanya itu jauh lebih jago ngitung dibanding anak matematikanya. Nah, tapi maksudnya di sini saya contohkan 12 kali 5 itu berapa sih gitu. Kalau kita menghitung pakai kalkulator atau kita menghitung pakai coret-coret ya biasanya itu kita akan mendapatkan angka 60. Nah, masalahnya yang dimaksud di sini adalah bukan hasilnya, tapi prosesnya gitu. Bagaimana kita mendapatkan angka 60 itu gitu. Nah, 12 kali 5 itu, di sini saya menerangkan bahwa 12 kali 5 itu akan sama dengan 15 kali 4. Ya kan? Karena 15 kali 4 juga akan menghasilkan 60 gitu. Begitu juga dengan 25 dikali 4 dikurangi 4 kali 10 gitu. Selanjutnya juga bisa juga kita mendapatkan angka 60 itu dengan 10 kali 5 plus 10. Dan masih banyak lagi gitu. Artinya gitu, untuk mendapatkan tujuan yang sama gitu, tujuan kita ke 60 nih. Tapi proses kita itu bisa berbeda-beda gitu. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita menuju sukses pun, cara yang kita lalui itu pasti berbeda-beda gitu, tapi tujuannya sama gitu. Intinya tuh number sense itu yang dilihat adalah titik prosesnya gitu. Bagaimana kita menemukan cara yang tepat atau sesuai supaya pas dengan tujuan kita gitu. Selanjutnya, nah kemudian ada visualisasi. Di mana visualisasi itu adalah kemampuan berpikir secara visual dalam proses pemahaman dan penafsiran suatu informasi yang melibatkan gambar-gambar atau mempresentasikan informasi matematika menjadi sebuah gambar gitu. Nah, sebenarnya yang sangat erat dengan kata visualisasi adalah imajinasi gitu. Kenapa? Karena makna dari imajinasi tersebut adalah kita membayangkan atau menciptakan gambar, gitu, gambaran-gambaran, misalkan lukisan, karangan, tapi di angan-angan gitu. Kejadiannya itu berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Nah, misalkan nih dalam matematika itu berarti untuk menggambarkan matematika itu kan abstrak ya, sebenarnya itu abstraknya. Bagaimana cara kita menafsirkan yang abstrak itu gitu, maka caranya adalah dengan kita memvisualisasikan atau kita berimajinasi. Misalkan kita menghitung 3 kali 4 nih, contoh mudah, 3 kali 4. Nah, hasilnya 3 kali 4 itu sebenarnya 3-nya 4 kali atau 4-nya yang 3 kali gitu. Jadi kan kita berusaha untuk memvisualisasikan, kita berimajinasi gitu kan. Nah, makanya dalam matematika pun kita penting bagi kita untuk berimajinasi, berangan-angan gitu, bermain logika gitu. Jadi yang benar mana nih, 3 kali 4 tuh 3-nya yang 4 kali atau 4-nya yang 3 kali seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang namanya communication. Nah, komunikasi suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, komunikasi di sini itu erat kaitannya dengan reasoning dan persuasion. Nah, reasoning di sini maknanya adalah memikirkan atau memberikan alasan yang digunakan untuk mengevaluasi apakah
apakah suatu pernyataan tersebut dapat dianut gitu? Maksudnya gimana sih gitu kan? Nah, reasoning itu kan sebenarnya memahami alasan gitu, alasan kenapa ya kok kenapa ya 1 ditambah 1 itu 2 gitu, kenapa nggak 10 gitu. Terus kenapa ya tadi aku melakukan ini, kenapa ya aku melakukan itu dan sebagainya. Itu berarti alasan gitu. Alasan yang digunakan untuk kita mengevaluasi apakah sesuatu yang kita lakukan itu udah benar belum sih gitu. Misalkan contoh yang mungkin gampang diingat tuh misalkan kayak kenapa ya aku tuh suka sama dia gitu kan. Harusnya kan kita memiliki alasan gitu. Makanya nanti terjadinya komunikasi itu penting gitu. Nah, kemudian listening ini juga erat kaitannya dengan persuasion, yaitu mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Dalam konteks matematika, reasoning itu persuasi itu berarti meyakinkan orang lain gitu, membuktikan teorinya itu tepat atau enggak alasannya. Misalkan kalau di matematika tingkat tinggi itu ada yang namanya pembuktian, di mana pembuktian itu saya contohkan kenapa 1 ditambah 1 itu 2 gitu. Nah, di dalam matematika tingkat tinggi itu ada yang namanya pembuktian. Di atas itu berarti nanti ada teori-teori yang mendukung gitu. Teori-teori yang mendukung kenapa 1 ditambah 1 itu 2, kenapa nggak 5, kenapa nggak 3 kayak di awal tadi gitu. Nah, jadi antara di dalam komunikasi itu penting atau erat kaitannya dengan reasoning dan persuasion. Kalau tadi reasoning aku mencontohkan kenapa sih aku suka sama dia, nah kemudian dihubungkan dengan persuasinya, harus ada pendukungnya, alasannya, meyakinkan orang lain. Ketika kamu ditanya, emang kenapa kalau kamu suka sama dia, kan jawabannya karena dia A, B, C, D, E gitu. Ya kan, jadi nanti ada komunikasi yang terjadi gitu. Selanjutnya, ada generalisasi. Nah, generalisasi itu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu inferensi atau kesimpulan yang bersifat umum atau mencakup semua fenomena tadi gitu. Nah, generalisasi adalah suatu pernyataan umum yang menyimpulkan sejumlah premis-premis yang sama kondisinya gitu. Nah, jadi sebenarnya generalisasi itu apa? Nah, generalisasi itu sebenarnya sama artinya dengan kita membuat atau mencari pola gitu. Saya contohkan di sini ada angka 1, 3, 5, 7. Buat teman-teman yang sudah beberapa kali mengikuti tes ujian, misalkan masuk perguruan tinggi atau tes CPNS dan lain-lain, biasanya kita ketemu soal-soal yang berhubungan dengan pola barisan gitu kan. Nah, misalkan 1, 3, 5, 7 gitu. Nah, berapa angka selanjutnya? Kan gitu. Nah, itu kan artinya kita membuat pola atau mencari polanya sehingga kita dapat menemukan jawabannya. Kan memprediksi sesuatu di masa depan. Jadi, dengan belajar matematika sebenarnya kita juga belajar untuk memprediksi sesuatu di masa depan gitu. Maksudnya mencoba untuk belajar memprediksi sesuatu di masa depan. Apakah dengan kondisi saat ini kemudian kalian melakukan sesuatu, nah apakah di kedepannya itu bakal mendapatkan efek yang baik atau enggak gitu. Jadi kita memprediksi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya dari beberapa tadi yang sudah aku sebutkan itu ada metakognisi, number sense, visualisasi, komunikasi, generalisasi. Nah, itu sebenarnya mengerucutnya itu nantinya ke tadi skill-skill yang dibutuhkan di masa depan gitu. Karena beberapa tadi ya 5 yang sudah saya sebutkan itu kan melatih kita untuk berpikir kreatif, jelas, listening, memiliki alasan, ya kan. Kemudian persuasi yang menguatkan alasan kamu dan lain-lain, ya kan. Berarti kita sudah mengerucut ke arah skill-skill yang dibutuhkan di masa depan. Makanya kenapa kita perlu belajar matematika? Maksudnya saya tidak menuntut teman-teman itu untuk mencintai matematika, enggak. Tapi saya mengajak teman-teman untuk mau belajar matematika. Kenapa? Karena dengan belajar matematika, ternyata secara tidak sadar kita juga melatih diri kita untuk mendapatkan skill
yang ternyata ke depannya itu berguna gitu, dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar dan lain sebagainya. Next. Nah, jadi sebenarnya uh, matematika itu adalah ilmu tentang pola, tentang pattern, tentang meramal masa depan, memprediksi masa depan gitu. Dari setiap pola-pola yang ada. Ini disebutkan bahwa mathematics is the science of patterns and never explains this about every pattern that there is. Ini menurut Ian Stewart, matematikawan asal Inggris. Sebelumnya itu beliau mengadakan yang namanya seminar gitu. Jadi ini kata-kata yang saya ambil, yang menurut saya itu bermakna itu. Kemudian di sini ada message from Jerome Pauline. Nah, Jerome Pauline adalah matematikawan, ya. Dia masih mahasiswa matematika terapan. Dia juga sempat menuliskan kata-kata bahwa untuk mendapatkan gebetan kamu, jangan lupa hitung probabilitas dan peluangnya. Nah, di sini lain kamu menghitung probabilitas dan peluangnya, kamu juga harus mengukur juga bisa usaha yang dibutuhkan agar tidak gagal gitu. Jadi dalam meskipun ada peluang, ada probabilitasnya gitu, tapi kita juga harus bisa menghitung usaha agar tidak gagal dalam melangkah gitu. Sama artinya kita memprediksikan sesuatu di masa depan, kita membuat pola, kita membuat patterns. Next. Ya, oke, ternyata selesai. Sekian paparan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mbak Rilis atas materi yang telah dipaparkan. Nah, gimana nih pemaparannya? Menarik bukan? Selanjutnya, yaitu ada sesi tanya jawab ya. Karena waktu sudah malam, saya persilahkan untuk 3 penanya bertanya. Silahkan yang ingin bertanya bisa sebutkan nama dan asalnya. Ya, izin bertanya. Nama saya Sigril Aulia dari Bojong. Saya ingin bertanya, kenapa matematika itu dapat mendorong pola pikir menjadi lebih kreatif dan kritis? Terus yang kedua, apa hubungan matematika dengan komunikasi? Terus apa implementasinya di kehidupan nyata? Kenapa matematika itu bisa digunakan untuk komunikasi sedangkan masyarakat umum itu taunya matematika yaitu angka? Bisa dijelaskan? Terima kasih.
Nah, gimana mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Aku harus jadi moderator sih. Barangkali mau apa namanya ada yang mau tanya lagi biar kalian gitu. Oh ya, tadi kan sempat terputus. Yang pertanyaannya tadi bisa diulang kembali? Jadi gini mau tanya, kenapa Ya, matematika dapat membuat pola pikir menjadi lebih kreatif dan kritis? Terus kenapa, apa hubungannya matematika dengan komunikasi? Padahal selama ini kita tahu kan matematika itu adalah angka gitu kan, masyarakat umum tahunya. Implementasinya itu seperti apa matematika untuk komunikasi itu sendiri? Terima kasih. selanjutnya adakah lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya. Gimana, Lilis? Ya boleh, boleh, boleh. Jadi tadi pertanyaannya, Saya ulangi. oh ya boleh. Ya, kenapa matematika dapat mendorong pola pikir kreatif dan juga kritis? Lalu yang kedua, apa sih hubungan matematika dengan komunikasi? Padahal kita tahu sendiri bahwa matematika itu tentang angka. Lalu implementasinya matematika ke komunikasi itu apa? Seperti itu. Ya baik. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi tadi bagaimana matematika itu bisa menjadikan kita berpikir kritis dan kreatif gitu ya. Tadi Mas Raffi bisa slide-nya di bagian tadi yang kritis, kritis. Ketika nah itu. Nah, jadi kenapa matematika itu bisa menjadikan kita berpikir kreatif dan kritis ya? Nah, jadi gini, ketika kita belajar matematika, ya kan, secara tidak langsung akan dikaitkan dengan tadi ada yang namanya visualisasi atau berimajinasi, ya kan. Nah, ketika kita mengerjakan soal, contohnya, ketika kita mengerjakan soal, otomatis kita akan uh, terlatih untuk berpikir kreatif. Gimana ya cara menyelesaikan soal-soal ini gitu. Maka imajinasi kita akan berjalan sebenarnya. Akan mencoba untuk berpikir kreatif untuk menemukan arah jawaban itu kemana gitu. Kayak saya contohkan misalkan tadi untuk visualnya kan berapa hasil dari 3 kali 4 gitu. Kalau kita kreatif ya kan kita akan memvisualisasikan gitu. Memvisualisasikan kita akan berimajinasi maknanya apa sih dari 3 kali 4 itu, seperti itu. Nah kemudian kritis maksudnya itu gimana gitu. Nah ketika kita akan mengerjakan, saya konteksnya matematika di sini, ketika kita akan mengerjakan soal ya, jadi misalkan ada terdapat satu soal nih, nah, sedangkan makna dari kritis itu adalah posisi di mana teman-teman atau Anda itu harus membuat penilaian yang masuk akal gitu, yang logis dan dipikirkan secara matang gitu. Misalkan tadi soalnya 3 kali 4 nih, ya kan? Kita udah berkreatif nih, memvisualisasikan dengan gambar misal. Nah kemudian kita harus didukung dengan berpikir kritisnya gitu. Maksud kritisnya di sini maksud kritisnya di sini masuk akal nggak ya kalau 3 kali 4 itu kita bikin kotaknya itu ada 3, tapi isinya ada 4 gitu. Atau dibalik, kotaknya itu ada 4, isinya 3 gitu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengambil keputusannya gitu. Jadi nggak asal kita ambil, jadi ini pasti benar nih, ini pasti benar sih. Enggak, kritis dan kreatif itu nggak bisa kita asal-asalan gitu. Jadi setelah kita belajar matematika, otak kita terangsang untuk
terbiasa untuk berkreatif dan kritis, termasuk dalam memecahkan soal-soal. Hal itu juga bisa kita terapkan secara nyata di kehidupan nyata, di kehidupan aslinya tuh nantinya gitu, nggak berhubungan dengan soal, tapi berhubungan dengan kehidupannya nyata dan kesehariannya gitu. Next tadi tentang apa namanya, komunikasi ya. Hubungan matematika dengan komunikasi. Oke, jadi apa sih hubungan matematika dengan komunikasi dan apa penerapannya gitu? Padahal matematika ya udah gitu aja gitu kan. Jadi gini, komunikasi di sini itu kan komunikasi itu kan yang kita tahu itu kayak kita ngobrol dua orang, kayak sekarang ini kita kan lagi berkomunikasi gitu kan. Tapi maksud di sini adalah komunikasi di sini adalah mengarahkan kita untuk belajar menjadi belajar tentang reasoning dan persuasion gitu. Seperti tadi, reasoning, kita itu memikirkan atau memberikan alasan yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu pernyataan tersebut itu dapat dapat diambil gitu. Intinya itu adalah reasoning itu memahami kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu gitu. Dan sebenarnya reasoning itu sebenarnya kita itu mencari kejelasan gitu. Mencari kejelasan dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi, misalkan kita melakukan contoh yang sudah saya terapkan tadi di kehidupan nyatanya adalah ketika kita menyukai seseorang gitu, kan kita butuh alasan sebenarnya. Nah, maka di sisi lain kita bisa mencari kejelasan kenapa dan kenapanya gitu. Selanjutnya dihubungkan dengan persuasinya gitu. Jadi hal-hal apa yang mempengaruhi dan meyakinkan orang lain gitu. Dengan alasan kita reasoning menyukai seseorang, kita juga harus memiliki sesuatu yang kuat dalam diri kita untuk meyakinkan seseorang bahwa alasan kita atau sesuatu yang sudah kita ambil itu benar gitu. Dengan didukung dengan teori-teori yang memiliki gitu. Kalau saya kaitkan dengan matematika kan di perguruan tinggi itu ada yang namanya mata kuliah yang pembuktian teori gitu. Nah itu untuk meyakinkan orang lain bahwa 1+1 itu sama dengan 2 itu diperkuat dengan yang namanya teori dan harus dibuktikan gitu. Nah di perguruan tinggi kita itu belajar tentang hal-hal seperti itu, bahwa ini loh benar gitu, ini loh ada teorinya dan ini loh buktinya. Kita harus menunjukkan agar orang-orang lain itu yakin bahwa itu benar seperti itu. Kurang lebih seperti itu jawaban dari saya. Mungkin ada tanggapannya atau cukup? Terima kasih, saya rasa cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Kembali lagi ke moderator. Ini adakah lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, saya tutup. Izin bertanya. Oh ya. Saya dari Jakarta. Saya mau nanya nih masalah dalam konten tadi kan ada pernyataan mengenai persuasion ya, yaitu mempengaruhi dan meyakinkan orang lain tuh. Pertanyaan saya bagaimana tuh matematika dapat mempengaruhi dan meyakinkan orang lain, dan bagaimana cara untuk penerapannya di dunia langsung ya, maksud saya itu yang pada umumnya itu kan orang tuh taunya matematika ya hanya untuk menghitung sesuatu gitu. Bagaimana itu untuk cara untuk si matematika itu bisa digunakan untuk meyakinkan orang, itu saja sih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Dari Baris mau langsung dijawab. Iya, boleh. Tadi di dalam konten itu ada persuasion.
matematika dapat mempengaruhi dan meyakini orang lain. Bagaimana sih cara untuk mempengaruhi dan meyakini orang itu? Gitu. Ya, sebenarnya baru saja disinggung ya tentang persuasi. Kalau untuk kehidupan nyata ya itu tadi. Jadi ketika kita memilih untuk melakukan sesuatu, ya, ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, kita harus memiliki alasan yang kuat gitu. Alasan-alasan yang mendukung, alasan-alasan yang ketika kita ditanya oleh orang lain, kita memiliki alasan yang kuat, kita memiliki teori, kita memiliki buktinya gitu. Kenapa kita melakukan seperti itu gitu. Itu untuk dunia nyatanya gitu. Memang tidak secara langsung matematika itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyatanya gitu. Misalkan orang-orang tuh selalu berpikiran bahwa berhubungan dengan angka gitu. Dan tidak selamanya angka itu langsung bisa diterapkan gitu. Makanya banyak teori-teori pendukung di matematika itu gitu. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan juga dalam matematika itu yang namanya meyakinkan, mempengaruhi itu ada yang namanya pembuktian, teori-teori pembuktian gitu. Jadi sebenarnya di dalam matematika pun tidak selamanya tentang angka gitu. Banyak sekali yang namanya tentang teori-teori gitu. Jadi awalnya angka juga pasti dilandasi oleh teori, dan teori itu harus ada yang namanya bukti gitu. Kenapa harus ada buktinya gitu? Karena bukti itu sebagai penguat bahwa teori itu benar gitu. Jadi untuk kehidupan nyata dan kehidupan dalam matematika memang tidak bisa secara langsung diterapkan, tapi pasti ada relasinya gitu. Dan langkah-langkah itu bisa diterapkan. Maksud kita, intinya itu langkah-langkah yang ada di dalam matematika itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata gitu. Jadi kita harus memiliki alasan yang kuat gitu. Intinya itu kalau kita tanya sama orang, kenapa kamu milih itu, kenapa kamu melakukan itu gitu, apa alasannya gitu. Kamu udah menjelaskan nih alasannya itu A B C D E gitu. Nah, tapi orang itu masih ngeyel. Nah, kamu harus menjelaskan lagi A B C D E gitu. Kenapa gitu? Kamu harus membuktikan gitu. Ini loh gitu. Jadi orang tuh oh iya benar gitu. Jadi meyakinkan orang bahwa kamu itu benar. Langkah yang kamu lakukan itu benar. Seperti itu. Terima kasih sekian. Mungkin ada tanggapan? Ya, saya kira cukup. Oke, Terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya kasih kesempatan satu kali lagi dia ingin bertanya. Tidak ada ya? Gimana? Berarti cukup ya sudah. Berarti pada webinar kali ini dapat kita simpulkan bahwa matematika itu sangat penting dalam berbagai lini kehidupan, dan tanpa kita sadari sejak kita kecil, bahkan mulai dari kita jenjang PAUD pun kita sudah belajar menghitung, yang mana itu merupakan bagian dasar dari matematika. Lalu ada alasan mengapa sih kita harus belajar matematika. Yang pertama itu karena matematika dasar dari ilmu lain. Yang kedua, melatih kesabaran dan ketelitian. Yang ketiga, kepakai buat hidup. Dan yang keempat, berpikir logis, kritis, dan sistematis. Lalu juga disinggung mengenai esensi belajar matematika. Yang pertama ada metakognisi, yang berarti think how to think. Pikirkan bagaimana cara berpikir, yang terdiri dari analisis, kreatif, dan kritis. Lalu yang kedua ada number sense. Yang ketiga ada visualisasi. Yang keempat ada communication. Yang terakhir ada generalisasi. Nah, sekian pemaparan webinar pada kali ini. Saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga ilmu yang kita terima bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.